akhirnya jadi bingung karena jadi kebanyakan option kan. Dan takes gitu. time banget Dan kan. takes time. Ngincar pengen beli mobil di Gias. Oke. Itu kan butuh proses dulu ya. Ya. Butuh proses kreditnya dulu, approval dulu kan. Di kemacetan Jakarta kita kan mikir bensinnya berapa ya nggak sih gitu. Halo Sobat Seva, balik lagi bareng gue Raffi di Roadcast On Air On Road. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita kali ini yang kayaknya lo udah pernah lihat sih harusnya, karena Doski ini pernah diundang atau bukan diundang sih ya, Doski pernah muncul di Garasi Wanita. Penasaran ya? Lo nggak usah penasaran sih, harusnya sih lo udah tahu nih yang mau kita jemput hari ini siapa nih Sob? Bentar. Halo. Halo Mbak Dia, apa kabar? Halo, Sehat ya? baik, sehat dong. Sehat. Jalan kemana kita nih? Ya, jalan-jalan muter-muter Muter-muter ya. aja. Gimana, lagi sibuk apa nih Mbak? Kayaknya lagi hektik bener nih di kantor. Ya, biasa lah ya, kerjaan. Lalu ya, apalagi akhir bulan gini yang diurusin kayaknya banyak. Iya, biasa lah. Gitu. Oke, Mbak Dia, anyway tadi ke kantor naik apa? Bawa mobil, Bawa sendiri? bawa sendiri, Nyetir sendiri? nyetir sendiri. Every day? Setiap hari. Lumayan ya. Luar biasa ya. Soalnya lumayan, kalau dari rumah ke sini tuh transportasi umumnya kurang. Oke, Ya, oke. agak susah lah. Jadinya ya mau nggak mau mesti bawa mobil kebutuhan ya. Benar, dan kayaknya kalau naik motor rada jauh ya. Iya, rada jauh. Mbak Dia ini kan nyetir setiap hari. Hmm, Dari rumah di Jakarta Barat ya? Barat. Ke kantor, daerah Sudirman gitu ya. Macet. Macet Pol. Pasti macet Pol, pasti. Welcome to Jakarta deh kalau udah macet. Nah itu pertimbangannya kenapa nyetir sendiri, kenapa nggak naik ojek online gitu ya, atau mungkin kan sekarang banyak juga cewek-cewek yang bawa motor sendiri gitu, ada pertimbangannya nggak? Why? Dari versi Mbak Dia aja. Iya. Jujur pertama aku nggak bisa naik motor sih. Oke. Jadi bukan opsiku gitu. Karena oke. maksudnya dulu ya orang tua juga takut lah ya kalau naik motor tuh kan, naik mobil aja kayaknya dari tadi nyalip-nyalip gitu kan. Ya kan? Iya. Maksudnya jalannya terlalu chaos lah ya gitu, bener. serem gitu. Iya, Itu iya. pertama. Nah kalau naik ojek online pertimbangan adalah mahal. Oke. Iya mahal. Dari rumahku ke sini bisa berapa duit, mahal gitu. Bener. Kalau dikalkulasiin sama kayak beli bensin Iya, jadinya ya. iya, bahkan lebih mahal. Oh ya? Lebih mahal kali. Oke. Dan mungkin ini juga kali ya, nyampe kantor takutnya ya kita perlu touch up pulang dan lain sebagainya Iya, gitu kan. iya benar. Ya kurang nyaman lah ya gitu. Terus kan maksudnya aku tuh lumayan suka pakai rok gitu. Oke, iya. Jadi Ini penting nih, ini penting nih. Kalau ini kan nggak nyaman gitu kan, maksudnya susah lah duduknya gitu kan, gitu. Paling opsinya bawa baju ganti itu juga jadi nggak praktis kan Iya, kemudian. iya benar. Gitu. Nah, Oke, kalau itu jadi- naik transportasi umum ya sebenarnya jadi another option gitu. Another Cuman option. maksudnya naik transportasi umum dari rumahku ke sini tuh mesti ganti-ganti berapa kali. Oke, secara waktu nggak efisien. Secara waktu nggak Oke. efisien. Maksudnya secara waktunya sebenarnya macet juga kan. Jadi sama mungkin kurang lebih waktunya gitu, tapi capeknya tuh lebihnya jauh Bener, gitu kan. berdua kali lipat mungkin Iya, gitu ya. dan sampai kantor kayaknya pagi-pagi tuh udah lepek Udah kali ya. draining gitu kan, Iya, udah capek karena di kan jalan. rame banget gitu kan, Bener. desek-desekan segala macam. Jadi Bener. nggak convenient lah gitu. Jadi mungkin untuk Sobat Seva yang mungkin lady bikers gitu ya, ini ada beberapa pertimbangan juga kenapa lo mungkin sudah saatnya untuk upgrade motor kesayangan ke mobil impian. Yang pertama tadi kalau kata Mbak Dia lebih safety juga ya. Dari segi berkendara udah jelas lebih safety kalau misalnya lo naik mobil gitu ya, walaupun ya namanya bahaya bisa kejadian kapan aja, cuman at least resikonya kita perkecil. Terus yang kedua lebih nyaman gitu ya, jelas lebih nyaman karena ya tadi Mbak Dia nih, misalkan lo sama kayak Mbak Dia nih suka pakai rok gitu ya, terus misalkan seragam kantor lo juga bukan yang praktikal gitu untuk naik motor, nah itu akan jauh lebih nyaman juga. Dan kalau gue ngelihatnya sih lebih valuable juga ya gitu, karena ya ketika lo mau ganti nilai jualnya juga masih lebih tinggi gitu. Kalau misalkan lo mau upgrade nanti misalkan ada rezeki, aduh gue pengen beli yang baru nih mobilnya, nah itu valuable-nya atau resale value-nya itu juga lebih kuat gitu. Jadi itu mungkin beberapa bahan yang kita nggak memaksa lo untuk ganti, cuman mungkin
itu bisa jadi opsi ketika atau pertimbangan ketika lo mau upgrade dari motor kesayangan ke mobil impian lo nih Sob. Anyway, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, I have some quick questions yang harus dijawab secara cepat. Waduh. Oke, deal? Oke. Ini gampang kok, tenang aja. Oke, pertanyaan pertama. Nyetir sendiri atau disetirin? Disetirin. Disetirin, oke, disetirin. Iya, biasanya udah nyetir sendiri nggak mau dong ya kan? Setiap hari udah nyetir sendiri. Oke, kalau di mobil, denger lagu atau denger podcast? Dengar lagu Oke, denger lagu, I see. sambil karaokean. Oke, pertanyaan selanjutnya. Taylor Swift or Bruno Mars? Bruno Mars. Really? Iya. Oke, Iya Bruno nggak sih, Mars. kayak maksudnya cewek lebih gimana adore yang lawan jenis gitu Iya kali sih, ya. bener. Ganteng beliau kebetulan. Oke, pertanyaan terakhir. Shopping or traveling? Susah ya, Nah, mungkin ya. iya, coba ayo gimana? Traveling sambil shopping gimana? Traveling sambil shopping boleh. Terakhir traveling kemana? Kayaknya di Instagram aku lihat, ini kayaknya emang hobi traveling nih beda. Ya ke Jawa lah. Oh, ke Jawa? Muter aja, ke Jogja gitu. Ke Jogja, oke. Tapi emang dirutinin gitu ya? Biasanya kayak setiap berapa bulan sekali atau setahun berapa kali gitu harus ada travelingnya? Sebenarnya kebiasaan dari pas kecil emang di keluarga gitu sih. Jadi Oke. maksudnya kayak tiap ada libur, dari itu Lebaran Oke. atau Natal atau pokoknya ada libur lumayan lah ya. Liburan sekolah kalau zaman dulu. Oh, I Nah see. itu pasti kita pergi. So that's a gitu. family trip ya? Ya. Bukan yang sama teman-teman atau sendirian gitu? Iya betul. Oke. Biasanya family trip dan road trip pasti. Serius? Biasanya road trip. Kebagian nyetir? Enggak sih kebetulan ya. Kecuali misalnya bokap sekarang kan udah lumayan ini ya. Jadi kalau misalnya nyetir capek ya kadang gantian. Tapi masih Oke. banyakan dia. Iya. Ini kita cuman sub driver Iya aja. betul. Kalau dibutuhkan ya. Kalau dibutuhkan. Iyo, if necessary. Paling jauh nyetir kemana Mbak Dia? Ke mana ya? Kalau Bandung biasa lah ya. Bandung biasa. Jakarta oke. biasa ya. Ya ke Semarang mungkin. Oke. Ya, Sendiri. tapi gantian ya. Oke, gantian. Oke. Gantian. Ya Solo Jogja, Solo Semarang mah ya udah beberapa kali gitu. Top sih. Ya karena udah biasa nyetir juga sih ya setiap hari ya. Ya, Rumah betul. kantor Iya. itu udah berjalan berapa tahun? Apa dari kuliah emang udah Pertama nyetir kali sendiri? nyetir maksudnya? Ah. Dari umur 18, 19 Oh, mungkin ya. high school. Udah lama. Enggak, kuliah. Kuliah, oke. Kuliah. Udah dari rumah ke kantor emang setiap hari tuh nyetir. Setiap hari nyetir. I see. Dan ingat nggak mobil pertama waktu itu apa? Pakainya apa? Iya. Avanza waktu itu. Oh ya? Avanza kopling manual. Oh, luar biasa. Dulu soalnya kalau nggak bisa manual katanya nggak boleh nyetir mobil. Jadi Oke. harus biasa dulu pakai ya in case lah ya. Iya, Sometimes iya, kita iya. butuh ya tetap bisa gitu. Jadi dimulainya dari level hard dulu, bukan dari easy, medium, hard Iya, nggak nih? iya, betul. Dari hard, medium baru easy. Karena udah bisa manual udah pasti matic cengli lah. Oh iya, gitu kan. iya. Dan nyaman. Oh iya, Di benar. kemacetan Jakarta kan. Iyalah. Iya. Sekarang even ya Mbak, sekarang bahkan nyetir mobil matic aja tuh capek Oh iya loh. bener. Gimana bawa manual? Aku sekarang suka pakai fitur yang hold gitu. Yang brake hold. Di sini ada juga nih. Ada dong brake Iya, hold, bener, Yaris brake Cross. hold. Ini kepake banget ya aku kalau nyetir Oh, ya? macet-macet kan lagi kayak gini. Apalagi nanjak Sendet-sendet. gitu ya. Iya, betul. Anyway, kita ngomongin brake hold ini ya. Mau highlight juga beberapa fitur yang ada di Yaris Cross ini ya. Anyway, this is my first time driving Yaris Cross gitu ya, dan impresi berkendaranya cukup bagus. Aduh, ini kayak agak padat ya hari Padet ini ya. jalanan. Luar biasa. Dan surprisingly fiturnya udah lengkap banget deh. Kayak ya sesimpel ini udah ada onboard dashcam-nya gitu. Oh ini dashcam tuh dari sana. Dashcam-nya dari sana. Oh, aku pikir Gitu. ya kayak pasang sendiri Built-in gitu. Tapi ya, aku nggak tahu sih, cuma kelihatannya kayak built-in ya. Mungkin nanti boleh Iya. dikoreksi Sobat Seva. Sobat Seva yang punya Yaris Cross, apakah ini built-in ataukah tambahan? Gitu ya. Terus hybrid pula gitu ya. Anyway kemarin katanya senior kita ya Mas Amar pakai Yaris Cross ini untuk mudik ke Bali itu bensinnya 1:20. Astaga, penasaran banget sih sebenarnya. Iya kan? Hybrid kan kayak. Hybrid. Iya, maksudnya Pasti irit di kemacetan Jakarta kita kan mikir bensinnya berapa ya? Ya Benar, nggak sih benar, gitu. benar.
1:20. 1:20. Wah, 1:20. iya, keren banget Kalau Mbak Hani biasanya mobilnya 1 banding berapa nih yang sekarang? Anyway pakai 7-seater ya? pakai 7-seater. Aku pakai Biasa. Nah, tapi ini kalau misalkan kita tarik garis lurus ya, mobil pertamanya adalah Avanza manual. Betul. Sekarang salah satu mobil yang sering dipakai adalah Veloz. Iya. Jadi kayak emang susah move on ya kayaknya orangnya. Mobilnya masih Avanza juga gitu. Ya, Walaupun sekarang udah jauh lebih canggih gitu ya. Ya pengennya kan ngambilnya yang 7-seater lah masih. Oke. Soalnya kan ya itu kadang kalau liburan kan Hmm. pergi sama keluarga. I see. Kalau misalnya mobil kecil sebenarnya enak banget nih buat sendiri ya kan. Tapi kalau misalnya sometimes kita butuh pergi-pergi sama keluarga, kayaknya lebih enak 7-seater, I see. bagasi segala macam lebih Benar. lega ya kan. Benar. Kursi belakang bisa dilipat, dimasukin bagasi gitu. Hmm. Atau kalau misalnya nggak ini, kadang aku suka pakai di Veloz ya. Ah. Yang kursi depan ini aku tidurin. Oh, Jadi buat kalau capek, selonjoran? ya, buat selonjoran. Oke. Karena kalau jalan jauh disetirin asik banget tuh tinggal duduk di sini kan gitu. Nah itu tips juga tuh Sobat Seva. Iya. Jadi kalau misalkan emang pengen istirahat gitu ya, misalkan lagi jalan jauh di rest area, ya udah tinggal duduk di baris kedua, terus headrest depan itu dicabut, joknya direbahin pol ya. Diratain kan. Tinggal duduk di belakang aduh enak banget sumpah. Kayak di salon tuh, kayak posisi cream bed gitu tuh Iya. jadinya. Soalnya kadang kalau jalan deket kan nggak berasa ya, tapi kalau jalan jauh tuh lama-lama kaki pegel juga ya, walaupun roomnya lumayan luas ya gitu. Dan walaupun pakai matic ya tetap capek lah Iya. kan, butuh peregangan Iya. gitu. Berarti setiap hari pakai Veloz itu ya. Nanti kalau misalkan Sobat Seva bisa cek di video Garasi Wanita ya, waktu itu udah pernah di-review juga. Ya, sempat waktu itu sekilas yang ngobrolin ngobrol soal Veloz aku, ya. Veloznya Mbak Dea yang dimana mobil itu seperti rumah kedua. Itu mungkin nanti boleh dicek di videonya Seva yang di Garasi Wanita. Anyway, Mbak Hani daily rutinnya gitu ya, kesibukan di kantornya tuh apa? Mungkin boleh diceritain dulu nih ke Sobat Seva. Aku sekarang di produk sih, pegang produk. Jadi ya di situ dipercayakan sebagai product and UI UX department head. Oke, gitu. I see. Berarti udah ngelotok ya sama Seva harusnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembicaraannya nih, kenapa kemudian orang harus pakai Seva di perspektifnya Mbak Dea as a product and UI UX? Menurut aku ini sih, sekarang gini, kalau misalnya kamu mau beli mobil, kira-kira kamu banding-bandingin harga atau Jelas. itunya gimana caranya? Oh, kita akan ngeliat satu-satu berarti kan di websitenya, Ya. di website A, B, C gitu kan, atau bahkan kita bisa kontak ke showroomnya langsung gitu ya, biasanya untuk nanya dan akhirnya jadi bingung karena jadi kebanyakan option kan. Dan takes gitu. time banget Dan kan. takes time, betul. Nah, sebagai maksudnya aku cuman lihat diriku pas mau beli mobil waktu itu ya. Kan banding-bandingin tuh effort. Ya. Dan maksudnya kita juga yang nggak ngerti-ngerti banget nih sebenarnya. Kayak yang mana yang lebih bagus gitu kan. Karena sebenarnya bunga murah belum tentu murah loh. I see. Ya Iya. lumayan ini ya, bunga murah belum tentu murah. Biasa kan kalau ditanya, oh bunganya berapa? Biasa konsumen tuh nanya begitu tuh, Iya, bunganya iya, berapa iya. gitu. Tapi hati-hati, maksudnya bunga murah itu belum tentu murah. Oke. Karena di dalam komponen cicilan mobil ya, kita bayar per bulannya itu kan bukan cuman bunga di dalamnya. Iya. Ada administrasi, ada mungkin provisi, biaya asuransinya. I see. Asuransinya pakai apa gitu kan? Asuransinya cover cuman kehilangan doang. Oke. Terus cover kalau misalnya Oris kita gitu ya. lecet-lecet dikit ya oris kan gitu. Atau dia covernya sampai mana nih? Oke. Sama-sama oris saja itu bisa beda-beda. Ada banyak lagi Iya, gitu ya. banyak lagi. Ada yang banjir di cover, ada yang Bener. banjir nggak di cover gitu. Oke. Terus ada yang maksudnya kita bisa klaimnya di bengkel resmi gitu, atau yang di bengkelnya nggak resmi gitu kan. Oke. Itu kan semua opsi dan kebutuhan masing-masing ya. Iya. Nah, maksudnya sulit kan, maksudnya kalau kita baru pertama kali mau beli mobil atau bahkan baru punya mobil pertama, belum terlalu paham lah ya gitu tentang kotak-katik mobil dan seputar dunia permobilan lah. Oke. Apalagi mungkin baru mau migrasi dari motor ke mobil, Iya, itu kan juga benar. perlu Iya. banyak belajar lagi gitu Betul, kan. edukasinya banyak gitu, maksudnya kita perlu pelajarin dan maksudnya kita mau belajar dari mana nih Betul, gitu, betul. ya kan? Nah di Seva itu kita nyediain loan kalkulator. I see. Jadi kalau misalnya Raffi nih mau beli mobil gitu kan, tinggal masukin aja yang sekarang dana yang dipunyain kira-kira berapa buat jadi down paymentnya. Oke. Gitu. Nah karena beda down payment, beda juga tuh cicilannya. Maksudnya pasti beda lah ya. Tapi di dalam komponennya ada bunga dan lain-lain yang akan berbeda, ngikutin sama down paymentnya itu berapa. Gitu. Oke. Nah jadi di kita tuh udah ngasih rekomendasi banget gitu dengan kebutuhan dana yang kita punya. Itu kira-kira cicilan yang paling oke buat kita tuh yang mana?
gitu, tenornya berapa gitu. I see. Nah kemudian di dalamnya itu juga kita kasih promo ya. Ada promo di situ tuh sebenarnya kita bandingin promo-promo yang available di market, kita combine jadi satu, jadi yang kita offer itu the best buat kamu. Serius? Iya serius. Oh my god, jadi instead of Sobat Seva nyari satu-satu gitu ya, dapat promonya satu-satu, Iya benar. di Seva whole package. Iya, gitu justru ya. kita combine. Karena aku berkaca dari pas aku sendiri mau beli mobil ya. Pusing kan? Oh Bener. ini berapa? Bener. Kalau misalnya bisa dapat promo apa segala macem. Ya lumayan tax effort dan mabok. Akhirnya yang mana Bener. sih yang lebih menguntungkan gitu kan? Bener. Gitu. Apalagi kita ya sambil kerja juga gitu kan. Jadi waktunya sebenarnya harusnya bisa dipakai produktif, malah jadinya pusing scrolling mau beli mobil apa segala macam. Nah kalau itu nggak usah pusing lagi sekarang. Di Seva udah bisa sediain semuanya. Kita kasih best package lah intinya buat kamu kalau mau beli gitu. Karena kita juga kan member of Astra ya. Jadi kita connect ke dealer-dealernya, itu juga dealernya Astra. Perusahaan pendiri juga perusahaan pendiri Astra. Jadi ya all trusted lah ya, dijamin dari awal sampai akhir tuh nggak akan ada masalah dan kita offer the best for you gitu. Oke. Dan kayak jadi one stop shopping ya. Iya. Karena kayak insurance-nya udah ada. Apa namanya tadi, yang bikin mobilnya ya Astra juga anyway, jadi langsung di-connecting ke showroom dan lain sebagainya. Dan kita disediakan satu assistance juga ya, untuk ngawal sampai mobilnya diantar sampai depan rumah. Iya benar. Ya jadi maksudnya selain daripada fitur yang kita tawarkan, kalau misalnya kamu masih kayak pengen ngobrol lagi gitu kan, biasa kan tetap pengen kan ngobrol, tanya-tanya ini ada apa segala macam. Nah itu bisa banget tuh gitu. Maksudnya kita akan punya agent yang bakal assist you dari awal sampai akhir gitu. Yes. Sesuai kebutuhannya apa gitu. Beneran orang produk ya. Jadi ya, no hoax loh, ngelotok banget tentang Seva barusan. Luar biasa, jago banget lo jelasinnya. Nah, kadang-kadang nih, walaupun tadi udah ditawarin banyak promo ya, Mbak Dea, bahwa tadi dari Seva itu dibundling promonya, di beberapa promo jadiin satu. Akhirnya kan makin untung sebenarnya kan, makin cuan. Nah, somehow buat sebagian orang itu masih kurang cuannya. Maksudnya kayak, nggak, gue mau tetap lebih untung, gimana caranya? Nah, dari Mbak Dea ada tips nggak kira-kira beli mobil yang selain pakai Seva, maksudnya kayak oke, pakai Seva cuan nih, tapi ada tips-tips tambahan nggak? Kapan dan saat-saatnya, di mana dan lain sebagainya ketika mau beli mobil supaya makin untung nih. Jadi udah dapat promonya Seva, ada ekstra cuannya lagi. Pameran mobil tahunan. I see, bener lagi, pameran mobil tahunan. Iya, nah jadi sebenarnya di Seva kita tuh setiap tahunnya selalu join nih. Oke. Di acara pameran mobil tahunan itu di Gias. Gias. Nah, pernah kesana nggak Gias di beberapa ICE kali? BSD? Udah. Iya, itu saat yang ditunggu-tunggu biasanya buat beli mobil. Kenapa? Karena di situ promonya bagus banget. Ya. Tadi aku bilang maksudnya memang beli mobil itu nggak cuma bunga gitu kan, karena selain bunga banyak lagi administrasi segala macam gitu kan, asuransi. Nah itu saat yang tepat banget karena at that time dari bunga, biaya administrasi semua itu murah banget deh pokoknya. Iya, pokoknya itu kayak seasonal promo yang kamu cuma bisa dapetin pas waktu itu doang di Gias. Di Gias. Nah, buat Sobat Seva yang mungkin udah ada rencana beli mobil sekarang ini, tahan dikit lagi karena bulan Juli Sobat Seva bisa mampir ke Gias dan langsung ke booth-nya Seva untuk nanya-nanya. Atau booth-nya Asvin gitu ya, untuk nanya-nanya seputar kalau misalkan mau beli mobil seperti apa melalui Seva gitu kan. Apakah promo-promo yang berlaku apa aja. Dan biasanya bahkan ada juga nih Mbak, ketika pameran tahunan itu biasanya dealer-dealer itu ngasih promo-promo aksesoris, atau ada free insurance, atau ada macam-macam deh gitu ya. Ada kaca film misalkan, ya promo-promo yang mungkin lo nggak bisa dapetin kalau misalkan lo beli mobil di hari-hari biasa gitu kan. Tapi sebenarnya ya bocoran juga nih, free insurance itu sekarang ini juga ada loh di Seva. Oh ya? Iya. Wow. Iya. Jadi kalau Seva sebenarnya bisa dapat free insurance juga gitu. Kita punya paket-paket yang free insurance up to 2 tahun sih sebenarnya. Serius? Iya, serius. Itu tuh ada paket insurance-nya apa? TLO, all risk, atau nanti sesuai kesepakatan aja? 2 tahunnya itu kita kasih all risk. Serius? Iya, serius. Savingnya tuh banyak banget loh. Savingnya banyak banget, tahu sendiri kan, ori setahun berapa. Wah, gitu. lumayan. Jadi udah tinggal mikirin biaya klaimnya aja nanti kan, nggak usah bayar biaya annual fee-nya lagi. Betul. Gitu ketika insurance. Luar biasa. Berarti, tapi di Gias selain itu pasti ada promo-promo tambahan lagi yang lebih seru ya pastinya. Bener. Makanya jangan sampai
lo nggak datang ke Gias di bulan Juli nanti tanggal 18, ya berarti bulan depan lo. Iya bulan depan lah. Kalau misalkan ini let's say gitu ya, tayang akhir bulan berarti kan nggak nyampe sebulan, berarti tinggal 2-3 minggu lagi langsung gas deh sob. Karena Bener. banyak banget tuh tadi promo yang jelasin sama Mbak Dea yang akan ada di Gias. Tapi by the way ya Raf, biasanya kalau mau beli di Gias nih, biasanya misalnya aku udah ngincer pengen beli mobil di Gias, Oke. itu kan butuh proses dulu ya, Ya. butuh proses kreditnya dulu, approval dulu kan, supaya pengennya pas Gias kesana bisa langsung cepet nih bawa pulang mobil, I see. sebenarnya gitu kan, Iya, gitu. iya. Nah itu mendingan sebenarnya dari sekarang nggak usah ditunda, nggak usah ditahan, itu ke Seva dulu. Oke. Kita diskusi dulu, ngobrol dulu, kita proses dulu nih approval kreditnya. Jadi sebenarnya kamu udah kita setujuin nanti ke Gias tinggal bawa PO lah ya gitu. Oke. Ke Gias bilang saya mau beli mobil ini dapat approval dari Seva sebenarnya nih. Oke. Approvalnya Seva dari perusahaan pembiayaan, kalau nggak ACC ya TAF gitu ya gitu. Udah disetujuin tinggal bawa pulang mobil. Jadi dari sales yang jual tuh juga lebih gampang. Kan kalau Oke. kita mau beli mobil tuh maksudnya pasti ada unit ya. Iya. Unitnya itu kan kadang misalnya ada yang unitnya belum ready di hari itu, kita mesti nunggu ya mungkin Ya. seminggu 2 minggu gitu kan. Kadang kayak kita udah ngebet banget terus jadi kayak apa ya nurun gitu ya. Bener, moodnya jadi aduh lagi Iya, menggebu-gebu tapi udah lama. menggebu-gebu kan. Nah, mendingan dari sekarang tuh sebenarnya udah apply dulu. Kita bantuin apply prosesnya. Oke. Jadi nanti once memang ke Gias tuh udah bawa gitu loh, udah I bawa see. persetujuan, Iya, tinggal iya, bawa iya, pulang iya. mobil gitu, Oke. cepet jadinya. Berarti walaupun belinya dari sekarang nggak usah takut nggak dapat promo Gias ya. Bener. Akan tetap dapat promonya. Betul. Apply Oke. dulu aja, kita bantuin prosesnya, beres, kesana nanti tinggal transaksi deh, selesai. Oke, nah ngomongin prosesnya tadi gitu ya. Kalau untuk kualifikasi kredit di Seva itu seperti apa sih? Oh, udah ngecek-ngecek ya? Yoi. Karena udah ada rencana juga. Gitu. Iya, jadi salah satu sebenarnya fitur yang rasanya menarik banget nih ya buat teman-teman, apalagi maksudnya yang baru pertama mau beli mobil gitu ya, Oke. adalah fitur namanya kualifikasi kredit nih di Seva. Jadi kualifikasi kredit ini sebenarnya bantuin kamu nih. Oke. Kalau kamu punya DP segini, kira-kira income kamu berapa, occupation kamu apa, itu Oke. kira-kira hasilnya peluangnya tuh akan seperti apa, peluang kreditnya. Oke. Mudah, sedang atau sulit gitu. Ada grade-nya tuh ya. Ada grade-nya. Oke. Kita bisa kasih indikasi lah ya kurang lebih gitu seperti apa. Oke. Nah, tapi sebenarnya kalau kamu mau hasil yang lebih pasti gitu, maksudnya lebih accurate gitu kan. Nah, itu kamu tinggal submit KTP kamu Oke. ke kita. Maksudnya tenang aja ya, kita udah ISO juga. Jadi data kamu tuh aman, terlindungi gitu lah ya. Ya, Astra maksudnya mana berani sih kita kan Bener, main-main sama kayak bener, gitu-gitu ya bener. gitu. Nah, kalau kamu mau hasil lebih accurate, itu kita bisa provide kamu dengan kamu submit KTP tambahannya, itu kita bisa bantuin kamu sampai dapat persetujuan akhirnya. Oke. Gitu. Jadi lebih presisi lah. Tapi kalau misalnya kamu belum terlalu ready buat submit KTP, nggak apa-apa. Jadi kita tetap punya namanya kualifikasi kredit. Kamu masukin income, DP kamu kira-kira berapa, pengen Oke. mobil yang berapa, tenornya berapa, itu kita bisa kasih tahu. Oke. Rekomendasinya yang mana yang lebih cocok buat kamu. Oke. Jadi sesuai banget sama Bener. finansial kamu kan, Iya, nggak iya, beratin iya. gitu. Jadi even let's say uangnya belum cukup gitu ya, atau masih planning di beberapa waktu ke depan, udah bisa disiapin karena udah tahu tuh ya DP-nya Betul, berapa, betul. cicilannya berapa. Oke. Karena oke. kita juga mikirin kan, maksudnya kita pengen konsumen kita Heeh. ketika driving mobil tuh dia juga rasanya aman. Benar. Amannya aman berkendara pasti ya. Pasti, Yang kedua pasti. aman secara finansial juga gitu. Karena aman itu kan maksudnya kita nggak pengen konsumen kita agak maksain atau mungkin nggak kepikiran di depan untuk biaya-biaya apa aja yang akan keluar pas dia selama kredit mobil nih Oke, gitu. oke. Terus akhirnya jadi engap-engapan bayarnya. Nggak bagus buat finansial Benar. konsumen juga kan. Ini ya sayang ya Benar. maksudnya. Pakai mobilnya juga jadi nggak enak karena Betul. marah pusing mikirin cicilan. Deg-degan bukan cuma Deg-degan. macet doang, Bener. tapi stres juga ya. Stres juga, stresnya double tuh. Bener. Oke, terus. Berarti udah ada apa namanya yang memang kayak semi edukasi lah ya, Semi-edukasi. supaya ya udah make sure beli mobil itu sesuai dengan kemampuan dan juga sesuai dengan kebutuhan. Betul. Oke. Bahkan kalau kamu sebenarnya kadang ini nggak sih pengen beli mobil nih, tapi sebenarnya nggak kayak belum kebayang pengen mobil yang mana gitu. Nah itu kita bisa provide rekomendasi juga buat kamu. Oh ya? Iya. Jadi Oke. kamu tinggal masukin kira-kira range mobil yang mau beli itu berapa. Biasanya kan kita taunya mungkin range-nya 100 200 jutaan, sampai 200 jutaan 300 gitu. juta Oke. gitu kan. Ah. Nah, dengan range 200 sampai 300 juta kira-kira pendapatan kamu berapa, kita bisa kasih rekomendasi yang cocok buat kamu. Serius. Serius. Oke. Bahkan bisa diaturin juga ya, kayak misalkan tenornya cocoknya sekian gitu ya Benar, dengan benar. cicilan sekian. Oke. Jadi emang bener-bener
one stop service gitu. Bukan cuman jualan mobil ya, tapi bikin Sebenarnya kita orang jadi pinter sih bukan sebenarnya. cuman agregator yang nampilin doang nih. Bener. Di market A tuh berapa, B berapa, C berapa. Tapi itu kita ngompal itu, kasih promo yang the best buat kamu, dan kita juga rekomendasiin sebenarnya kamu cocoknya yang mana sih gitu. Oke. Jadi Iya. kelihatan tuh kondisi ekonominya sekarang di mana, cocoknya beli mobil apa Betul. gitu kan ya. Karena kan maksudnya kalau kita ngambil kredit gitu ya, tenornya kan lumayan ya. Maksudnya bukan cuman yang sebulan 2 bulan selesai kan. Iya, Ini jangkanya kan, lumayan panjang iya, lah. benar. Ya 4 tahun, Iya. 5 tahun Iya, gitu iya, kan. Lumayan panjang kan, banyak yang harus kita pikirin. Karena kan masalah kita bayar cicilan tiap bulan itu bukan cuma satu-satunya biaya yang kita akan keluar kan pas Betul mobil. sekali, Iya. betul. Ada nanti perpanjang STNK, Iya, ya kan? pajak, bayar pajak. Iya, Perawatan. betul. Atau kalau yang kayak nakal-nakal dikit, ganti-ganti velg misalnya, itu kan Iya. juga jadi wah cost structure yang lumayan tuh sebenarnya. Nah, di Gatel Sephai- kan, banget, pengen bagus-bagusin banget. mobil kayak jadi kayak rumah kedua kan ya Asli, sebenarnya. asli. Nah, di Sephai ini artinya dijelasin juga ya bahwa jangan sampai kamu maksain nih dengan gaji kamu sekian, let's say 80%-nya kamu pakai buat nyicil mobil kan Iya, juga nggak bagus iya, juga kan. iya. Gitu. Kalau dari Mbak Dea sendiri ada nggak sih kayak tips untuk berapa persen idealnya? Mungkin yang selama ini kita tahu 30% ya. Cuman yang benar-benar amannya lah, safety netnya tuh di berapa persen sih based Sebenarnya on kalau mau Sephai? bilang aman pasti 30% ya Oke. gitu. Nah, tapi sebenarnya di fitur kita itu juga ngitungnya beberapa hal tuh. Oke. Fitur kualifikasi kredit gitu ya, Ya. ngasih kamu peluang kira-kira mudah sulitnya itu bukan cuma dari income doang Oke. gitu. Jadi Oke. ya kamu bisa cobain lah Raf. Ya, oke. buat I see. dapat rekomendasi apa aja mobil yang kira-kira cocok gitu kan. Dan gak cuma mobil baru ya, sekarang mobil bekas juga ada ya di Sephai ya? Iya, sekarang karena ya maksudnya kita lihat market juga ya. Market kita kan maksudnya ada yang pengen mobil bekas juga. Iya. Dan maksudnya karena kita member of Astra, kita punya banyak company, sister company lah ya, Oke. yang kita bisa integrasiin bareng nih, semuanya ada di Sephai I gitu. see. Bahkan Oke. sebenarnya selain mobil bekas kita ada satu lagi, Raf. Apa tuh? Kita ada namanya fasilitas dana. Boleh deh diceritain nih sahabat Sephai. Jadi in case nih, misalnya kita punya mobil ya kan, kita pengen modif-modif lah ya. Pengen modif-modif, pengen centil-centilin dia dikit Oke. gitu kan. Itu kan butuh biayanya lumayan ya. Betul. Gitu. Atau sebenarnya buat apapun sih, kalau butuh dana gitu. Dengan mobil kamu nggak usah jual buat ganti baru. Kita bisa Oke. bikin modif lebih oke nih sebenarnya. Oh, sih. Ya udah, kamu tinggal ke Sephai aja, nanti kita akan bantuin nih gitu. Untuk proses mobil kamu kita bisa cairin lah ya. Oke, Cairin. refinancing berarti ya. Betul, Oke. multiguna lah ya kita Multiguna. bilangnya. Beli mobil yang bisa dapat diskon gede adalah belinya ketika, let's say nih, lo mau Agya gitu ya. Lo beli ketika desain barunya udah keluar. Nah, biasanya tuh ATPM tuh akan clearance sale tuh. Nah, kan diskon gede-gedean tuh biasanya. Nah, itu bisa jadi salah satu tips juga yang kita nggak beli mobil paling baru, cuman at least you got the best price lah gitu. Ya, benar-benar. Nah, itu juga sih. Kadang kan orang suka beli mobil karena emosional, ya nggak sih? Yes, emotional buyer instead of rational buyer. Betul. Ada pengalaman nggak Mbak Dea ketika mau beli mobil tapi perang batin lah gitu ya? Aduh, Ada. sebenarnya pengennya ini nih, cuman gimana ya gitu, pernah nggak? Ada. Oke, coba dong cerita dong. Biar tahu nih Sobat Sephai nih, mungkin banyak yang lagi galau juga. Banyak yang galau ya. Yoi. Ya, jadi waktu itu kan pas mau beli Veloz nih yang kemarin, itu sempat ada beberapa pertimbangan lah. Salah Oke. satunya waktu itu pengen beli Zenix Hybrid. I see. Karena hybrid kan, waktu itu kan hybrid baru keluar. Dan maksudnya macet di Jakarta, hybrid itu kan enak banget. Iya. Ya kayak ini nih sekarang tadi Raffi bilang 1/20 ya. 1/20. Yaris Cross ya. Iya. Waktu itu sempat nyobain Zenix, enak banget. Aku lupa lah 1/20 berapa, tapi kan lumayan banget tuh bedanya dibandingkan kita biasa ya. Yang konvensional bensin Betul, gitu ya. konvensional bensin gitu. Nah, pengen punya. Oke. Pengen punya. Terus udah test drive, udah cakep banget lah mobilnya, udah suka Udah banget. cocok nih udah ya. cocok. Oke. Tapi dipikir-pikir lagi budgetnya lumayan ya, namanya ke Zenix Hybrid ya gitu. Ya sebenarnya bukan nggak ada duitnya sih, ada sebenarnya. Cuma dipikir-pikir lagi, kayaknya pengeluaran lain banyak juga nggak sih? Oke. Jadi Terus, lebih pengen bijak aja sebenarnya spendingnya ya. Dipikir-pikir lagi bukan nggak ada duit, tapi kayak, duh sayang juga ya kalau ke situ semua gitu. Padahal kita bisa pakai duitnya buat yang lain-lain kan. Iya, gitu. iya. Ditambah
dipikir-pikir lagi, ini sebenarnya pengen doang atau kebutuhan ya? I see. Ya itu tuh kadang-kadang tuh perang batinnya tuh di situ tuh. Iya. Dan Makanya ya sebenarnya juga kayak Veloz dan Zenix juga. Ya udah Veloz juga oke juga kan gitu, bagus juga mobilnya, bukan yang kemudian kita ngorbanin kenyamanan, enggak juga gitu kan. Ya mobilnya sama-sama nyaman. Nah kadang itu tuh emosionalnya itu tuh yang aduh pengennya ini, cuman kita bisa affordnya ini gitu dengan berbagai macam pertimbangan. Nah itu mesti belajar lagi tuh. Dan Nah, buka sebenarnya Seva hybrid- tinggal lihat tuh, ya kan. Oh kalau Betul. segini kira-kira oke nggak nih loan-nya segala macam gitu. Ya kadang ngelihat mobil-mobil sekarang gue juga amazing ya, kayak ngelihat si Yaris Cross ini gitu ya, kayak speedometernya full digital. Veloz juga udah full digital kan ya, speedometernya udah full benar. digital. Terus apa namanya, ada ini udah ada panoramic Oh iya, ini sunroof. by the way penasaran sih, pengen nanya, ini sunroof bisa dibuka atau gimana? Coba aja kita buka. Oh ini panoramic doang. Oh ini panoramic aja. I see. Iya. Sama nih, kita juga baru nyobain. Baru nyobain ya, iya. Ini panoramic aja nggak bisa dibuka, Iya, tapi dari dulu juga pengen sih Oh, iya. punya mobil yang kayak apalagi kalau cewek-cewek kan selfie di mobil butuh nih yang kayak gitu. gini-gini ya. Kayaknya kayak bagus banget gitu kan. Golden hour sih Bener. cakep nih kayak gini-gini. Anyway, siapa yang nyangka Yaris yang dulunya kita ngeliat ya udah city car biasa, tiba-tiba muncul dengan ya kayak begini nih wujudnya. Sekarang ada panoramiknya, mobilnya tinggi dan lain sebagainya. Jujur kalau dari model sih aku suka banget ya. Oh iya sama lagi. Iya kan? Sama lagi. Kayak- Lihat mata depannya tuh kayak gemes gitu. Terus gemes bener kayak, Gemes. iya kalau cewek aku sih prefer lucu gitu kan, lucu. Lucu banget mobil. Iya. Dan kecil. Ternyata kelihatannya memang lebih besar dari Yaris sebelumnya, jelas gitu. Cuman pas kita pakai juga, iya ternyata compact banget Bener. mobilnya. Dari tadi kita slap slip kan kayaknya Iya enak benar. banget gitu. Gesit ya. Gesit buat di dalam kota sih oke Ternyata banget. kecil, tapi sebenarnya roomnya itu nggak sempit gitu Bener, ya. bener. Lega banget kok ini. Lega, Cukup. lega. Jadi kayak nggak khawatir sih sebenarnya. Dan kita duduk lega gini bukan berarti belakangnya kesempitan, Iya. enggak juga, lega juga Lega belakangnya juga. sob. Jadi aman banget Iya, sebenarnya. benar. Anyway, thank you banget atas ngobrol-ngobrolnya. Thank you banget ya Ram. Gila, gue dapet banyak banget pencerahan hari ini, luar biasa. Thank you banget udah diajak muter-muter nyobain hybrid loh. Ini Yoi. kayaknya the first time juga sih aku Serius? naik Yaris hybrid Yaris Cross hybrid ini ya? Betul. Sama sih. Jadi kita, sorry ya kalau kita agak sama-sama terlalu excited karena ini first time kita naik Iya. Yaris Cross. Sobat Seva, selain lo bisa ketemu Mbak Dea nih nanti di Gias nih, kita juga ada Mr. Guest yang akan kita hadirkan ke booth-nya Seva di booth-nya Astra Financial ya. Ada siapa Mbak Dea? Mungkin boleh di-spill nih. Ada Ridwan Hanif. Ada Ridwan Hanif. Nah, kalau lo mau ketemu nih Sob sama Ridwan Hanif, lo pantengin deh sosial medianya Seva by Astra karena nanti tanggalnya akan kita spill di sana. So, make sure stay tune di segala sosial medianya deh, di Instagram, di Facebook, Twitter. Mungkin lo bisa ngeliat nih nanti tanggal berapa karena itu surprise bentuknya. Jadi kita akan announce-nya mepet-mepet nih, RH datangnya kapan. So, pantengin terus. Dan kalau misalkan emang lu belum ketika lo datang ke Gias lu nggak ketemu RH-nya, tetap mampir ke booth-nya Asvin karena ada Seva di situ. Dan itu kayaknya tadi ya seperti yang dibilang Mbak Dea, akan banyak banget promo-promo yang bisa lo dapetin di sana. Pasti banget. Dan Giasnya maju ya tahun Dan ini giasnya ya. maju, jangan lupa ya. Hmm. Soalnya kan biasa kan giasnya Agustus nih. Bener. Kali ini lebih cepet jadi Juli. Jadi Juli. Ya, Jadi jangan tanggal sampai tuh. 18 Iya, yang mulainya. 18 sampai 28. 18 sampai 28, benar. Jangan sampai lu ntar Agustus datang ke sana kosong, ya nggak ada karena biasanya bulan Juli sob. Gitu, mark your calendar sob, karena nanti kita akan seru-seruan bareng di booth-nya Asvin karena ada Seva di sana. Kontak Seva dari sekarang. Nah, kontaknya dari sekarang. Kontaknya supaya dari sekarang. Sampai sana udah tinggal. Benar. Nah, sampai sana tinggal ngasih PO doang kan, PO doang. tinggal bisa bawa pulang mobil Bener, gitu. langsung pulang Jangan dari takut Gias. promo nggak Bawa dapet, mobil. pasti ada. Tuh, yang ngomong udah langsung produk head departmentnya. Jadi no hoax guys. Kalau gitu, gue Raffi. Aku Dea. Bye. Bye, thank you. Jangan lupa untuk nonton terus episode selanjutnya di Roadcast Hit the Road with Roadcast. Bye.